Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dewi Bangestu. Saya Dira Fianita. Saya Inilah video penelitian koordinat. Selamat menyaksikan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana seseorang bisa membuat sebuah gambar denah maupun gambar peta dari sebuah negara? Kemudian, seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain. Nah, teman-teman, ternyata hal tersebut dapat terjadi dengan bantuan koordinat Kartesius. Sekarang, apa itu koordinat Kartesius? Untuk mengetahui apa itu koordinat Kartesius, ikuti permainan berikut ya. Diketahui, pada salah satu pedesaan ada sebuah perkebunan yang berbentuk bujur sangkar, dan pada perkebunan tersebut terdapat tambang emas. Untuk menentukan tambang emas itu, kalian harus membuat sebuah denah dengan pilihlah seorang teman, lukislah bujur sangkar ABCD. Pada buku berpetak, bujur sangkar ini terdiri atas 16 bujur sangkar kecil, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada salah satu bujur sangkar kecil, berilah tanda X yang melambangkan sebuah tambang emas. Dan temanmu tadi jangan boleh melihat. Terangkan pada temanmu tadi letak tambang emas itu agar ia dapat menggambar tanda X pada bujur sangkar yang dibuatnya. Dapatkah dia menentukan letak titik tambang emas itu dengan tepat? Jika tidak, tentukan lagi tanda X pada bujur sangkarmu. Kemudian, terangkan letak tanda X pada temanmu. Jika sekarang temanmu sudah dapat menentukan letak tambang emas itu, berarti keteranganmu sudah cukup jelas. Kamu sudah dapat menentukan letak suatu tempat. Jika kamu masih ragu dalam menentukan letak suatu tempat atau benda, kamu dapat melanjutkan permainan yang kedua, yaitu permainan dengan laba-laba dan lalat. Laba-laba M hanya dapat bergerak mendatar atau tegak pada sarang berpetak untuk menangkap lalat. Kedudukan laba-laba itu ditandai dengan huruf M. Kedudukan lalat ditandai dengan L1, L2, L3, dan L4, seperti ditunjukkan pada gambar. Terangkan bagaimana laba-laba M dapat menangkap tiap-tiap ekor lalat. Dari permainan-permainan ini, kamu mungkin merasa sudah dapat menentukan letak suatu titik pada suatu bidang dengan beberapa cara. Mungkin kamu juga merasa perlunya suatu cara tertentu agar setiap orang dapat menerangkan dengan cara yang sama. Jika kamu berpikiran seperti itu, maka kamu mempunyai pikiran yang hampir sama dengan Descartes. Descartes adalah seorang ahli matematika bangsa Prancis pada abad ke-17. Descartes menciptakan cara menentukan letak satu titik dengan menggunakan dua buah sumbu. Sumbu-sumbu itu adalah sumbu mendatar yang disebut dengan sumbu X dan sumbu tegak yang disebut dengan sumbu Y. Titik potong sumbu mendatar dan sumbu tegak yaitu titik O disebut pusat koordinat atau titik asal. Sumbu X dan sumbu Y dibagi dalam skala yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk menentukan letak titik A, digunakan dua jarak dari O. Jarak 4 satuan dari O ke kanan dan jarak 7 satuan dari O ke atas. Disitulah letak titik A. Tadi, letak titik A ditentukan oleh jarak dari O, yaitu 4 satuan ke kanan, kemudian 7 satuan ke atas. Menentukan letak titik dengan cara ini tidak boleh terbalik. Letak titik A pada gambar dapat ditulis dengan pasangan bilangan 4,7. Pasangan bilangan 4,7 disebut pasangan koordinat titik A. Koordinat yang pertama, yaitu 4, disebut koordinat X atau absis. Koordinat yang kedua, yaitu 7, disebut koordinat Y atau ordinat. Bidang X, O, Y disebut bidang koordinat. Menggambar titik pada bidang koordinat. Suatu titik dapat digambar pada bidang koordinat jika koordinat-koordinatnya diketahui. Mula-mula, gambarlah sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan pada pusat koordinat O. Kemudian, gambarlah skala bernomor pada sumbu-sumbu itu. Dengan demikian,
kalian dapat menggambar titik yang diketahui koordinat. Selanjutnya, menentukan titik pada sistem koordinat Kartesius. Bidang datar di atas disebut sebagai bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sumbu Y, serta garis mendatar X. Titik akan saling berpotongan di antara garis Y dan garis X yang disebut sebagai pusat koordinat atau titik O. Dalam koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat Kartesius. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bidang koordinat Kartesius dipakai dalam menentukan letak suatu titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Perhatikan titik A, B, C, dan D dalam bidang tersebut. Untuk menentukan posisinya, mulailah dari titik O, lalu bergerak mendatar ke arah kanan sumbu X, kemudian bergerak ke atas. Posisi dari titik pada bidang koordinat Kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut sebagai absis, serta Y disebut sebagai ordinat. Dalam bidang koordinat tersebut, maka titik A berada di koordinat 1,0 ditulis dengan A1,0. Titik B berada pada koordinat 2,4 ditulis dengan B2,4. Titik C berada pada koordinat 5,3 ditulis dengan C5,3. Serta titik D berada pada koordinat 4,4 ditulis dengan D4,4. Supaya lebih memahami letak suatu titik pada bidang koordinat Kartesius, yuk simak video contoh dan penyelesaiannya. Permasalahan 1. Perhatikan gambar tersebut. Tulislah koordinat A, B, C. Alternatif penyelesaian. Titik A memiliki koordinat 4,7, titik B memiliki koordinat 6,6, titik C memiliki koordinat 5,3, titik D memiliki koordinat 5,0, titik E memiliki posisi titik pada koordinat Kartesius terhadap titik acuan tertentu. Cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu hampir sama dengan cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan 0,0. Cuma bedanya, kalau pada titik acuan 0,0 itu, sumbu Y dan sumbu X-nya berpotongan di koordinat 0,0. Nah, kalau pada titik acuan tertentu, kita membuat lagi sumbu Y dan sumbu X yang baru, yang berpotongan di titik. Contoh soal, jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2? Pertama, kita gambarkan dulu koordinat Kartesiusnya, lengkap dengan titik A dan titik acuan yang diminta. Kedua, kita perlu menggambar sumbu X dan sumbu Y yang baru, yang tepat berpotongan pada titik acuan yang diminta. Sumbunya yang berwarna merah. Langkah terakhir, kita tinggal menghitung posisi koordinat titik A dari sumbu X dan sumbu Y yang baru. Jadi, kesimpulannya bahwa koordinat titik A terhadap titik acuan 1,2 adalah 3,3. Nah, teman-teman, itulah materi tentang bidang Kartesius. Semoga bermanfaat.